Sobat Kria, kami dari LKP Kria Busana Majapahit melakukan outing kelas di Gubuk Wayang Mojokerto beserta 28 peserta didik program PKW pada tahun 2025 ini. Yuk ikuti keseruan kita hari ini. Outing kelas di Gubuk Wayang Mojokerto ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide yang berhubungan dengan wayang yang akan dikeluarkan di hasil karya peserta PKW Gold 2025. Di Gubuk Wayang Kabupaten Mojokerto ini terdapat 3 lantai, yaitu yang lantai dasar itu ada beberapa koleksi wayang dan juga senjata pewayangan yaitu keris, dan juga pewayangannya ada wayang beber, ada wayang kulit, dan juga ada wayang golek yang menceritakan sinetron atau kartun anak kecil seperti si laptop si Unyil, dan ada di sebelah sana ada Adit Sopo Jarwo. Nah, kita lanjut di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada beberapa tokoh pewayangan yang menceritakan pahlawan Indonesia, yaitu Bung Karno dan teman-temannya, yaitu menggambarkan mengenai prasejarah Indonesia yang berdiri. Dan ada juga ini beberapa koleksi wayang mengenai kerajaan Majapahit dan juga kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi adalah beberapa koleksi wayang yang ada di lantai 2 ini.
Teman-teman ikuti terus, kita lanjut ke lantai 3. Ada beberapa koleksi mainan yang bisa diterapkan di program PKW ini, tentunya di proyek busana yang akan kita kerjakan bersama teman-teman peserta didik program PKW Gold pada tahun 2025 ini. Di Bubuk Wayang ini teman-teman itu dikasih tugas guys. Tugasnya apa sih? Mencari ide tentunya mencari ide mengenai tema yang akan diaplikasikan di beberapa proyek busana yang kita kerjakan di program PKW pada tahun 2025. Nah, ini ada salah satu contoh kelompok yang melakukan diskusi mengenai apa ide busana yang akan diterapkan di proyek busana yang akan dikerjakan. Boleh kesini salah satu anggota kelompok. Kita mau melakukan bincang-bincang bareng bersama Mbak Salsa. Mbak Salsa ini dari kelompok apa Mbak Salsa? Kalau boleh tahu? Saya perkenalkan, saya Salsa Belajarani dari kelompok 3. Ya, kelompok apa kalau boleh tahu? Kelompok kami punya nama kerja itu nama manis. Oke, di sini Mbak Salsa mau pakai desain apa ya kalau boleh tahu? Kebetulan kelompok kami terinspirasi dari kisah Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Wow, bagus banget. Mengapa Mbak Salsa mengambil tokoh pewayangan Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji? Kelompok kami terinspirasi dari kisah cinta antara Panji Asmoro Bangun dengan Dewi Sekartaji yang penuh dengan perjuangan dan kesetiaan, yang mana sesuai dengan tema kelompok kami yaitu romantic family. Nah, betul sekali guys. Jadi teman-teman ini nggak asal ambil dari tokoh pewayangan aja, disesuaikan dengan tema atau konsep dari suatu kelompoknya. Nah ini kan namanya Nona Manis yang menceritakan cinta, yang ini romantika, betul sekali gitu ya. Yuk kita lanjut ke lantai 3. Terima kasih Mbak Salsa. Silakan lanjut berdiskusi dengan teman-teman. Ini di lantai 2 ini terdapat beberapa koleksi, contohnya keris, yaitu senjata di zaman kerajaan gitu ya. Senjata kerajaan ini ada beberapa jenisnya, mulai dari jenis ini yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang besar. Nah ini terkoleksi di dalam rumah buku wayang, museum buku wayang ada di lantai 2. Kita lanjut ke lantai 3 guys. Di bawah ini ada yang menceritakan tentang seorang yang sedang melakukan batik tulis, mencanting batik tulis. Nah, ada juga koleksi bebatuan akik. Ada juga ini patung Pak Dalang yang sedang menjaga batik seperti itu. Terkonsep banget di buku wayang ini. Buku wayang ini nggak hanya museum saja, ternyata banyak rekor muri atau penghargaan yang sudah didapatkan di buku wayang ini. Nah ini salah satunya itu ya dapat rekor muri turis terpanjang yang mampu berdiri tanpa penyangga. Itu ya. Ini koleksi kaset jadul dan juga pertemuan Roma Irama musik jadul. Nah ini ada juga wayang atau wayang golek yang menceritakan bangsa DKI. Nah masih banyak banget. Nah ini ada koleksi, salah satu koleksi batu akik yang terdapat ukiran atau huruf di dalamnya. Nggak hanya huruf aja guys, tapi ada juga batu akik yang menceritakan atau tergambar mantan presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Nah banyak banget koleksi akik, batu akik yang ada di buku wayang Kabupaten Bogor.
juga wayang topeng. Nah, ini koleksi wayang topeng yang ada di Gubuk Wayang Mojokerto. Terpasang atau terdokumentasi di lantai 3. Nah, khususnya di lantai 3 ini terdapat koleksi dolanan jadul. Koleksi dolanan jadul ya kayak kartu, kayak kelereng, ada juga kartu-kartu koleksi yang lainnya. Nah, ini adalah miniatur dari wayang yang biasa dimainkan anak-anak zaman dahulu kala. Nah, nggak hanya wayang aja, ini juga ada senjata pewayangan yang ada di koleksi dolanan jadul seperti itu. Ini etalasenya terdapat koleksi-koleksi mainan atau dolanan jadul pada zamannya gitu. Tertata rapi ya guys. Di setiap lantainya terdapat koleksi gamelan atau musik-musik Jawa yang tertata rapi. Untuk pewayangannya nggak hanya dari Jawa saja, tapi juga ada pewayangan dari Bali. Jadi seluruh Nusantara pewayangannya ada di sini. Wayang Potehi yang menggambarkan beberapa cerita mengenai wayang Potehi. Nah, hanya busananya saja, tapi di sini juga ada wayang Potehi yang sedang memakai busana. Ini hasil karya anak Indonesia, gitu ya. Ini bordir asli, bordir komputer. Desainnya bagus sekali, terus detailnya juga rapi dengan menggambarkan busana menggambarkan bunga-bunga yang ada di Nusantara. Nggak hanya wayang Potehi aja dan busananya, tetapi di lantai 3 ini terdapat musik-musik yang bisa mengiringi, yang biasanya mengiringi untuk pewayangan Potehi. Ini contoh wayang Potehi lagi mengadakan pagelaran. Biasanya itu ada tali yang bisa menggerakkan wayang Potehi tersebut. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Semoga dengan kunjungan ke Gubuk Wayang ini bisa menjadi inspirasi untuk peserta PKW